Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Naposo Remaja dan Sekolah Minggu, renungan untuk kita pada hari ini, Senin 27 April tahun 2020, tertulis pada kitab Mika pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Nabi Mika bekerja di Yuda atau di Israel Selatan. Nabi ini mengkritik, menyoroti, bahkan memberikan suara kenabian yang begitu keras karena terjadi kemerosotan moral, kebobrokan etika, dan kemunafikan kehidupan umat. Sehingga dia memberikan kritik yang ingin menyadarkan mereka bahwa telah terjadi penyimpangan-penyimpangan yang telah mengakibatkan kehidupan umat menjadi tidak menentu. Kehidupan umat tercabik-cabik karena perilaku-perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nabi Mika mengkritik terjadinya korupsi, terjadinya kesewenang-wenangan, penindasan yang mengakibatkan banyak umat yang kesusahan, banyak yang menderita, banyak yang terdampak oleh karena kesewenang-wenangan dalam menggunakan kekuasaan, abuse of power, yang menyebabkan umat hidup tercabik-cabik. Di sanalah Nabi Yeremia bernubuat, menyuarakan suara Nabi yang begitu keras untuk mengingatkan umat supaya mereka bertobat, supaya mereka kembali kepada Tuhan, supaya mereka meninggalkan segala perilaku yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan mereka menerima dengan sukacita dengan pertobatan kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa. Keset Yahweh, kasih setia Tuhan itulah yang menyertai kehidupan umat di dalam perjalanan mereka dalam segala episode kehidupan yang berat dan sulit. Kasih Tuhanlah yang terus menyertai dan memampukan mereka menjalani kehidupannya. Ini mengingatkan kita pada pekerjaan besar Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Melalui kasih setia Tuhan Yesus yang memberikan hidupnya, mengorbankan hidupnya supaya kita diselamatkan, supaya kita diluputkan dari maut, dan kita mendapat pesan yang kuat bahwa kita harus meneladani apa yang telah diwariskan oleh Tuhan Yesus sebagai seorang gembala, pengasih yang sungguh-sungguh dalam kehidupan kita. Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, atau sebagai anak-anak, kita diingatkan oleh nas ini, mari kita memperbaiki kemerosotan moral yang mungkin saja terjadi dalam kehidupan kita. Karena impact dari relasi kita dengan sesama yang tidak selalu bernuansa positif, yang tidak selalu menimbulkan dan berimpact positif dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan sebagai keluarga, mungkin kita sering mempraktekkan kebobrokan moral atau etika. Pada saat ini, Nabi Yeremia mengingatkan kita kasih setia, Nabi Mika mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhanlah yang selalu kita ingat, supaya kita selalu hidup di dalam kasih dan pengampunannya, dan hidup bertindak dan berbuat sesuai dengan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang kami kasihi, biarlah pada hari pertama di minggu ini kita boleh kembali bersemangat. Kita boleh penuh dengan sukacita mengerjakan tugas-tugas kita. Bagi bapak-bapak yang lebih banyak stay at home, jangan cepat bosan, mari lakukan aktivitas yang bermanfaat. Bagi anak-anak kami yang harus bekerja, atau bagi yang harus melanjutkan pendidikannya di rumah melalui line Zoom dan lain-lain, diberikan kekuatan dan kemampuan untuk terus dapat mengikuti proses pendidikannya meskipun dalam kondisi yang sangat terbatas. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami kembali kepada Tuhan, meninggalkan segala kekurangan kami. Kebangkitan Yesus telah membarui kami, dan kami diajar supaya kami hidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Sertai kami mengawali tugas-tugas kami sepanjang hari. Sertai saudara-saudara kami yang bekerja di rumah sakit, berjuang untuk merawat mereka yang telah
terinfeksi atau terpapar COVID. Beri kepada mereka kekuatan. Beri kepada seluruh jemaat-Mu kekuatan untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin.